Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ibu telah membagikan soft file, kemudian kalian juga telah mengerjakan kuis. Nah, ini sebelum menginjak materi selanjutnya, Ibu akan sedikit membahas tentang materi yang kemarin. Selain kalian bisa mendownload soft file, kalian juga bisa membaca materi di Google Site. Dan untuk presensi ya, tolong untuk presensi silahkan diisi dengan tertib. Presensi sebagai salah satu acuan ibu ketika akan memberikan nilai untuk kalian. Apabila kalian tidak pernah melakukan presensi, itu artinya ya ibu nggak akan tahu kalian tuh sebenarnya mengikuti pelajaran atau tidak. Jadi tolong yang presensinya masih belum lengkap, silahkan untuk pertemuan selanjutnya lebih diperhatikan untuk mengisi presensi. Ya, untuk materi teknologi layanan jaringan KD yang pertama, kita akan belajar tentang ragam aplikasi komunikasi data. Nah, apa aja yang kita pelajari di KD ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian komunikasi data. Yang kedua, komponen komunikasi data. Ketiga, elemen komunikasi data. Keempat, media komunikasi data. Kelima, jenis komunikasi data. Dan yang terakhir, ragam aplikasi komunikasi data. Nah, ini adalah pengertian komunikasi. Jadi pengertian komunikasi adalah sebagai sebuah proses penerimaan dan pengiriman data dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan luas seperti internet. Kemudian pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta berupa simbol, angka, kata-kata, atau abjad yang membentuk suatu kata. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, kalau yang di slide sebelumnya kita udah tahu ya apa itu pengertian komunikasi dan apa itu pengertian data. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan apa itu pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer, komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data sebagai sebuah proses penerimaan dan pengiriman data dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan luas seperti internet. Secara garis besarnya, kita dapat dari kesimpulan, inti dari komunikasi data adalah pertukaran data baik dan menggunakan dua piranti atau lebih dengan syarat harus sama-sama terhubung dalam sebuah jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan internet. Itu ya, jadi tadi apa garis besarnya? Perpindahan data dari dua buah perangkat atau lebih yang sama-sama terhubung dengan jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan internet. Oke, kita lanjut ke komponen komunikasi data. Nah, ada 5 komponen komunikasi data. Yang pertama, penerima, yaitu piranti yang menerima data. Contohnya ada PC, HP, video kamera. Kemudian yang kedua ada pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Contohnya ada PC, HP, video kamera. Kemudian ada pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau berupa video. Protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak atau dua alat atau lebih untuk saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat bisa saja terhubung tetapi tidak bisa saling bertukar pesan. Kemudian yang terakhir ada media pengiriman. Media atau saluran yang disepakati untuk mengirim data, misalnya
kabel, cahaya, maupun gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada elemen komunikasi data. Yang pertama ada sumber atau source, yaitu alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Kemudian yang kedua ada pengirim atau transmitter. Alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Kemudian yang ketiga ada sistem transmisi. Sistem transmisi adalah berupa jalur transmisi tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Jalur transmisi tunggal maksudnya adalah antara perangkat pengirim dan penerima satu jenis media dalam satu segmen jaringan. Sedangkan maksud dari jalur kompleks adalah perangkat pengirim dan penerima dihubungkan oleh suatu sistem. Kemudian yang keempat ada penerima atau receiver, yaitu alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komputer personal atau berfungsi sebagai informasi secara umum. Dan yang kelima ada tujuan atau destination, yaitu menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi digunakan untuk menjembatani informasi ini untuk menuju ke pengguna jaringan komputer. Kita lanjut ke media komunikasi data. Nah, media komunikasi data itu ada dua. Yang pertama ada media komunikasi terpadu, dan yang kedua ada media komunikasi tidak terpadu. Media komunikasi terpadu, contohnya itu kabel. Nah, di sini ada beberapa contoh kabel. Yang pertama kabel twisted pair. Dulu mungkin kalian sudah pernah praktek ya waktu kelas pertama di mapel komputer jaringan dasar ya, udah pernah membuat kabel yaitu. Nah, kemudian ada yang pertama tadi ada kabel twisted pair, yang kedua ada kabel koaksial yang terdiri atas dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator dan terbungkus oleh karet pembungkus. Selanjutnya ada kabel fiber optik terbuat dari kaca yang menyalurkan cahaya sebagai pembawa sinyal. Jadi kabel fiber optik itu mediumnya menggunakan kaca. Selanjutnya ada media komunikasi tidak terpadu. Nah, di sini media komunikasi tidak terpadu itu identik dengan wireless, di mana wireless sebagai media pengirim data menggunakan medium udara sekaligus sebagai penyalur sinyal elektromagnetik. Ada beberapa jenis media tidak terpadu. Yang pertama yang ada WPAN, Wireless Personal Area Network. WPAN merupakan media yang digunakan biasanya berupa infrared, Bluetooth, radio frekuensi. WPAN identik dengan bentuk komunikasi wireless terbatas pada jarak pendek dan umumnya hanya terbatas untuk dua buah perangkat elektronik. Di situ kalian bisa lihat gambarnya ini ya, ada PC, handphone, kemudian ada laptop, ada hub, ada fax email. Nah, pada pengaplikasiannya biasanya kalian sering itu menggunakan share it ya atau Bluetooth ketika kalian berkirim foto atau lagu. Nah, itu salah satu bentuk WPAN. Kemudian yang kedua ada media tidak terpadu WLAN, Wireless Local Area Network.
Identik dengan bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti dalam suatu ruangan ataupun suatu gedung. Nih contohnya ini ada access point, kemudian access point ini memancarkan sinyal yang akan ditangkap oleh laptop, kemudian ada handphone. Nah, contohnya itu dalam suatu ruangan. Contohnya di sekitar kita ada lab komputer ya, di lab barat itu. Nah, itu kan ada seperangkat komputer, ada komputer klien, kemudian komputer server. Nah, itu saling terhubung oleh jaringan lokal. Kemudian ada yang ketiga, ada media tidak terpadu WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Identik dengan jaringan wireless network dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN di berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan. WMAN termasuk jenis jaringan yang sesuai untuk membangun jaringan antar kantor pusat yang berada dalam jangkauan. Nah, ini untuk WMAN ini jangkauannya lebih luas ya. Contohnya misalnya antar kabupaten atau antar kota. Contohnya misalnya menghubungkan ya pusat data, misalnya di rumah sakit RSUD Soekarjo itu terhubung dengan jaringan yang ada di Puskesmas Bulu, contohnya seperti itu. Itu kan masih cakupan wilayahnya satu kota ya atau satu kabupaten, lebih luas daripada jaringan lokal. Kemudian ada media tidak terpadu WWAN, Wireless Wide Area Network. WWAN digunakan untuk membangun koneksi nirkabel suatu jaringan publik maupun privat. Jaringan ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas seperti sebuah kota atau negara menggunakan beberapa antena atau satelit. WWAN meliputi teknologi dengan daerah cakupan yang cukup luas seperti 2G, 3G, kemudian ada 4G, 5G, seluler digital paket data, global system for mobile communication. Nah, kalau B1 itu identik dengan menggunakan sebuah satelit. Kenapa menggunakan satelit? Karena ini cakupannya cukup luas, bisa menghubungkan antar provinsi, kemudian bisa menghubungkan antar negara. Kita lanjut ke komunikasi audio. Komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui pendengaran. Contohnya ada walkie-talkie, ada radio, dan tape recorder. Jenis-jenis komunikasi audio ada 5 ya. Yang pertama, audio streaming. Digunakan untuk mendengarkan siaran live melalui internet. Oleh sebab itu, kita bisa mendengarkan audio secara streaming tanpa mendownloadnya. Ini sering banget ya kita gunakan ya, misalnya ketika kalian mendengar Spotify, kemudian apalagi contohnya ya, nah ya ketika kalian streaming mendengarkan musik tanpa kalian harus mendownloadnya. Kemudian yang kedua ada audiovisual, adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, contohnya ada home theater dan untuk presentasi. Yang ketiga ada audio oscillator, merupakan produk Hewlett Packard dan pernah digunakan untuk pembuatan film fantasi Walt Disney. Kemudian yang keempat ada audio response, adalah suatu yang dihasilkan komputer. Contohnya misalkan kita mau memberikan perintah komputer, itu kan terkadang ketika kita memberikan perintah, kemudian komputer itu kan akan memberikan respon ke kita dalam bentuk suara. Misalkan ketika kita menombol perintah yang salah, nanti kan komputer akan melakukan suara-suara tertentu ya untuk memberitahu kalau perintah yang kita inputkan itu adalah salah. Kemudian yang kelima ada audio modem riser, memiliki fungsi-fungsi analog, kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem atau radio.
Selanjutnya ada perangkat dan prinsip. Yang pertama ada audio control, digunakan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon. Kemudian ada audio codec, digunakan untuk melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Terakhir ada mikrofon dan speaker sebagai media input dan output. Di sini berarti kalau mikrofon itu sebagai media apa? Sebagai media input. Kalau speaker adalah bertindak sebagai media output. Selanjutnya ada komunikasi video. Media komunikasi video identik dengan alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi ini memungkinkan semua orang bertemu pada saat yang sama, tidak peduli zona waktu. Contohnya ada CCTV dan siaran televisi. Nah, ini ada jenis-jenis video, jenis-jenis komunikasi video, jenis-jenis video teks yang dibuat oleh standar ITU digunakan untuk menjalankan peralatan televisi. Pertama ada video out, fitur pada perangkat keras yang menghubungkan kamera ke video import pada televisi atau monitor dan menampilkan citra digital di layar. Video teks, sebuah kemampuan untuk mengirimkan atau mentransmisikan secara dua arah dari suatu gambar dan suara. Kemudian ada video RAM, tipe video yang dapat digunakan untuk akses high speed memory melalui sirkuit video. Jenis-jenis komunikasi video. Terdapat 3 kategori video pada saat mereka dipancarkan pada publik melewati satelit, kabel, dan IP atau video IP. Identik dengan video yang dilewatkan melalui IP. Tipe-tipe video IP diklasifikasikan sebagai berikut. Tipe 1, memancarkan video dari satu sumber ke berbagai sumber. Kemudian pemancarannya itu terjadwal. Tipe 2, video berdasarkan permintaan. Jadi, satu pengguna yang ingin melihat transmisi. Video yang disimpan dalam IP unicast, video ini sebelumnya dikirim ke server terlebih dahulu. Selanjutnya tipe 3, sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 orang atau lebih pengguna. Kita lanjut ya, ini tentang jenis-jenis perangkat komunikasi video. Yang pertama ada video control, digunakan untuk melakukan kontrol seleksi kamera yang akan ditayangkan. Kemudian ada video codec, digunakan untuk melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Selanjutnya ada kamera dan monitor merupakan perangkat input-output. Di sini kamera bertindak sebagai perangkat input, kemudian monitor sebagai perangkat output. Selanjutnya komunikasi audio-video. Syarat untuk terjadinya sebuah komunikasi audio-video adalah harus dapat dilihat dan didengar sekaligus. Beberapa bentuk komunikasi audio-video, ada video, kemudian ada film, dan ada televisi. Nah, ini materi terakhir ya, tentang ragam aplikasi komunikasi data. Contohnya yang pertama, ragam aplikasi komunikasi data adalah ATM. Adalah perangkat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil, mengecek, atau mentransfer uang tanpa bantuan karyawan bank. Selanjutnya ada e-commerce. Disebut sebagai perdagangan elektronik adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. E-commerce dapat melibatkan sistem manajemen inventory otomatis, pertukaran data, transfer dana elektronik, dan sistem pengumpulan data otomatis. Ini kita tidak asing ya yang namanya e-commerce. Contohnya banyak sekali ya. Contohnya ada Shopee, kemudian ada apalagi Tokopedia, ada
Beli-beli, ada Lazada. Nah, itu contoh dari e-commerce. Kemudian ada e-banking, adalah penggunaan teknologi informasi dalam bidang perbankan, contohnya ATM, banking application system, real-time gross system, sistem keliling elektronik, dan internet banking. Kemudian ada mobile banking, adalah fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas yang hampir sama dengan ATM kecuali untuk mengambil uang cash. Selanjutnya ada hotel reservation system, merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menawarkan suatu jasa dalam pendataan administrasi pada reservasi perhotelan yang memerlukan ketepatan, mekanisme, dan penataan yang terorganisir agar dapat terkemas dan terjaga keamanannya dengan baik dalam bentuk database. Contohnya apa ini? Hotel reservation system itu contohnya Traveloka itu ya. Kemudian ada pergi-pergi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem reservasi airline. Nah, ini kita gunakan ketika misalnya kita mau booking pesawat. Nah, kita bisa membooking pesawat tanpa perlu kita pergi ke bandara. Jadi kita bisa melakukan pemesanan tiket meskipun kita berada di rumah. Sistem reservasi airline adalah sistem yang digunakan sebagai pos, disebut dengan Global Distribution System atau GDS, memiliki interface yang berupa GUI yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Saat pelanggan berinteraksi dengan sistem melalui GUI, maka sistem tersebut secara real time akan melakukan proses back office, diantaranya melakukan validasi, otorisasi, dan konfirmasi, yang akhirnya akan memberikan pelanggan suatu bukti penjualan tiket pesawat. Oke, selanjutnya sistem kendali lalu lintas. Auto Traffic Control System adalah pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter sejumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. Itu ya contohnya sistem kendali lalu lintas ya. Jadi ketika kita sedang berada di lampu merah itu sebenarnya ada yang mengendalikan, ada yang mengatur lampu merahnya, nanti hijaunya berapa menit lagi, kemudian merahnya berapa menit lagi. Kemudian yang sekarang mungkin sudah ada pengembangan ya, mungkin kalau kalian pernah lihat berita tentang tilang online. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan ya dari sistem kendali lalu lintas, di mana masing-masing traffic light itu diberi CCTV untuk memantau ya, untuk memantau kendaraan mana saja yang melanggar lalu lintas. Selanjutnya ada sistem remote monitoring. Contohnya dalam hidrologi dan klimatologi. Sistem pengukuran hidrologi dan klimatologi di lapangan yang seringkali sulit dilaksanakan secara manual oleh manusia. Ini contohnya ketika kalian mendengarkan berita Gunung Merapi yang akan meletus ya. Nah, itu kan biasanya BMKG itu mengeluarkan informasi kedalaman kawahnya berapa, kemudian suhunya berapa. Nah, itu kan kita sebagai manusia tidak bisa mendeteksi secara langsung tanpa bantuan alat. Itu contohnya. Oke, ini saja untuk penjelasan KD yang pertama. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya melalui WhatsApp atau meninggalkan komentar di Google Classroom. Sekali lagi, Ibu ingatkan, untuk presensi, silahkan ditertibkan lagi. Presensi itu akan sangat membantu kalian untuk penilaian. Apabila kalian sama sekali tidak melakukan presensi, ya Ibu tidak akan tahu sebenarnya kalian itu mengikuti pembelajaran atau tidak. Oke, untuk penjelasan karya yang pertama cukup sekian. Kita lanjut ke karya yang kedua. Oke, Bu, cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.
dan tetap jaga kesehatan.